Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'u qalilun wa kasirun. Halaman 4, baris yang keempat dari atas. Yang kitabnya warna hijau, halaman 4. Faslun al-ma'u qalilun wa kasirun. Faslun, adapun ini satu pasal menjelaskan al-ma'u qalilun wa kasirun. Adapun air terbagi dua, qalilun wa kasirun. Air yang sedikit, wa kasirun, dan air yang banyak. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Adapun air itu terbagi dua. Satu, qalilun, air yang sedikit. Dua, wa kasirun, dan air yang banyak. Al-qalilu, adapun air yang sedikit, madunal qullataini, air yang kurang dari 2 kula. Wal kasiru, dan adapun air yang banyak, kullatani fa aksaro, yaitu air yang terdapat 2 kula fa aksaro, atau lebih. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Al-qalilu, adapun air yang sedikit, yatanajjasu, menjadi mutanajis, biwuqu'in najasati, karena disebabkan kedatangan an-najasati, najis, fihi, di dalam air tersebut, wa illam yataghayyar, walaupun air itu tidak berubah. Wal ma'ul kasiru, dan adapun air yang banyak, la yatanajjasu, yang tidak mutanajis, illa, kecuali idza tagoy
goyaro di mana-mana berubah, ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Ya segitu dulu. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, kita sudah menginjak ke bab air. Dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer, bahwasanya air itu terbagi dua. Satu, qalilun, air yang sedikit. Dua, kasirun, air yang banyak. Air yang banyak la yatanajjasu, yang tidak mutanajjis, artinya air yang kemasukan najis, kecuali tidak tagoyaro, di mana-mana berubah, ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Sekarang kita jelaskan satu-satu. Apa itu air yang sedikit? Bagaimana air yang sedikit itu? Air yang sedikit itu di mana-mana air tersebut jadi mutanajis karena disebabkan kedatangan najis, walaupun tidak berubah, karena air yang sedikit kurang dari 2 kula. Kalau air yang banyak tidak lain adalah kullatani fa'aksaro, air yang 2 kula atau lebih. Yang menjadi pertanyaan ngaji kita pada pagi ini, yang bagaimana yang 2 kula itu? Dua kula itu dalam syarah kitab Safinatun Najah, kalau hitungannya literan, kalau hitungannya zaman dulu 500 kati Baghdad, itu sama dengan 2 kula. Kalau liternya 216 liter. Kalau ditempatkan di satu wadah yang persegi 4, ya, itu 1/4 hasta panjangnya. 1 hasta
sama dengan 45 cm. Kalau bahasa kita setengah meter. 2 hasta 1 meter. Itu ya. 1 hasta 45 cm atau setengah meter lah. 2 hasta berarti 1 meter. Kalau hitungan 2 kulah berarti setengah meter lebih. Kan 1 hasta 1/4. 1 hasta itu 45 cm. 1/4 kurang lebih 50 cm. Berarti setengah meter lebih. Itu hitungan panjangnya. Kalau baknya 1/4 persegi 4. Berarti luas panjang itu sama kalau persegi 4. Ya kayak model ibu-ibu kalau di Perum itu ya suka ada bak yang persegi 4. Ya kalau di Perum biasanya kita disediakan bak seperti persegi 4. Itu setengah meter itu ukurannya. Itu seperti itu. Banyaknya air itu ya Pak, itu banyaknya di perumahan seperti itu. Kalau pengen kita yakin bisa untuk ini lebih daripada 2 kulah, mandi junub, ngambil air wudhunya dikocorin, itu lebih yakin. Udah penuh tetap dikocorin begitu ya, 2 kulah lebih. Kalau persegi 3, nah ini yang saya catat. Kalau persegi 3 itu hitungannya 1 hasta setengah. Panjangnya 1 hasta setengah. Lebarnya harus 2 hasta. Karena persegi 3 ngerucut gitu. Kalau persegi 4 sama aja, panjang sama lebar sama. Kalau yang baknya, bak air mandinya persegi 3 itu 1 hasta setengah panjangnya, maka lebarnya harus 2 hasta supaya seimbang. 1 hasta setengah meter lebih kurang dikit. Kalau 1/4 kan agak lebih lebaran. Nah kalau begitu ditambah lebarnya gitu. Aduh, pakai kudu ngukur kayak begitu, zaman dulu begitu, hasta-hasta gitu ya. Udahlah, kalau ibu bapak ketika di rumah alias di perumahan, di rumahnya ada bak yang 1/3, bak persegi 3, ada bak yang persegi 4. Ketika mandi junub, kocorin aja air kerannya. Itu supaya yakin bahwasanya bil ma'il jari itu ngocor air dari jet pump, dari pump PDAM dan sebagainya. Jelas ya. Jadi jangan kalau kita ragu, khawatir ini repot, bener nih ukur segala macamnya, udah kocorin aja airnya.
segala macam, kocorin aja airnya. Kalau kurang dari 2 ulah, wudu kocorin aja, cuman jangan sampai kecipratan ke tempat tersebut, nantinya menjadi mustakmal. Mustakmal itu habis dari pakai kena kecipratan ke kena bak itu. Kalau kurang dari 2 ulah. Yang jadi pertanyaan kita, jenis-jenis air itu ada 4. Ini di kitab ini nggak ada, di kitab Fathul Qorib yang saya baca, naik sedikit fikihnya itu ada 4. 1, tohirun mutahhirun, air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang bersih yang digunakan untuk bersuci, wudu, mandi dan lain-lain. Contoh, air hujan, air sungai, air sumur, air laut, dan air embun. Karena air hujan keluarnya turunnya dari langit, air sungai keluarnya dari bumi. Itu namanya air tohirun mutahhirun. Yang kedua, air disebut air musammas. Apa itu? Air yang dipanaskan di bawah terik matahari dan wadahnya alias tempatnya terbuat dari logam selain emas dan perak. Hukumnya ketika kita pakai untuk berwudu, hukumnya makruh. Karena apa? Karena dipanaskan dari air matahari, tidak tohirun mutahhirun. Kalau bisa sih dalam kitab ini tidak dilakukan untuk bersuci. Yang ketiga, air suci namun tidak mensucikan. Modelnya tohirun goir mutahhirun, wa huwa al-ma'ul mustakmal. Air suci namun tidak mensucikan, air yang digunakan untuk bersuci-suci atau menghilangkan najis. Air ini suci namun tidak dapat digunakan untuk bersuci, berwudu, kopi, kelapa, gitu ya. Yang enak-enak itu nggak bisa untuk wudu tuh, ya. Air susu, ya. Madu nggak bisa untuk wudu. Pokari wes atau pokari swet. Itu tohirun. Tohirun itu suci, bisa diminum. Kelapa, kata Buya, suci bisa diminum, tapi nggak bisa buat berwudu. Karena dia tidak datang dari keluarnya dari alam, yaitu dari turunnya dari air hujan, air dari langit, keluarnya dari bumi. Itu mah buah-buahan kan begitu, termasuk dari pohon, keluarnya dari bumi, itu bukan air langsung. Yang keempat, air mutanajis, ma'un najasun, air yang terkena najis dan telah mengalami perubahan sifatnya.
Nah ini Pak, air yang terkena mutanajis dan terkena tersebut berubah sifatnya. Misalkan ini air 2 ulah padahal sah kita untuk berwudu, tapi berubah warnanya jadi coklat, berubah baunya bentak, berubah rasanya pahit. Nah ini jangan dipakai buat sholat, buat wudu, buat mandi, karena berubah mutanajis. Atau kecak-celakan atau ketetesan kotoran tikus, berubah itu air. Tapi kalau 2 ulah itu kecak-celakan kotoran cecak atau kotoran tikus tapi tidak berubah, sah ya untuk berwudu. Kalau berubah tidak sah, karena jelas tadi ya, wal ma'ul kasiru la yatanajjasu, air yang banyak itu tidak mutanajis kecuali idza taghayyar, di mana-mana air tersebut berubah. Apanya yang berubah? Tokmuhu, rasanya pahit, rasanya bentak, nggak enak tuh kalau kita kumur-kumur. Udah begitu ngelihatnya, aulanuhu, warnanya tadinya bening jadi buta, tadinya bening jadi hitam. Terus aurihuhu, baunya bentak. Kalau 2 ulah yang seperti ini berubah, jangan dipakai buat bersuci alias tohar. Nah Bu, paham kan? Anda berubah, kita pakai tikus. Ini Airnya enggak berubah, tapi pakai tikus kelihatan. bangkai tikus kelihatan, bersihkan. Kalau baunya, Dia ada bau. kalau warnanya berubah, bentaknya, 3 itu lihat, kelihatan bangkai tikus 2 ulah lebih. Lihat yang 3. Wah. Assalamualaikum. Ini punya pertanyaan bagus nih. Ada bangkai tikus di dalam wadah tersebut, tapi 2 ulah. Cek 3-nya. Yang pertama tokmuhu, rasanya. Ya, pasti kalau ada bangkai tikus Buya ada rasanya. Walaupun Buya ngelihat warnanya nggak berubah, rasanya kita coba. Tidak juga, karena airnya. Misalkan rasanya tidak ada, Ya, lihat warnanya. tidak berubah. Warnanya nggak berubah, tetap bening. Ya, Lihat baunya, tidak bau. baunya nggak bau, sah dipakai. Rasanya itu. Coba Ibu, kita main ke daerah Pondok Pesantren Salafiyah di Cidahu ke guru saya. Itu kalau buat kamar mandi itu, buat santri itu besar-besar karena air muncul dari gunung. Jadi walaupun ada tai cecak ataupun tai tikus ataupun bangkai segala macam, nggak berubah yang tadi Buya katakan, dari rasanya, dari warnanya, dari baunya, sah kita pakai untuk melaksanakan bersuci. Karena di dalam kitab ini catatannya adalah illa idza taghayyar, kecuali di mana-mana air tersebut berubah. Berubah apanya? 3. Yang pertama tokmuhu,
tokmuhu rasanya, yang kedua aulaunuhu, yang kedua tidak lain warnanya, dan yang ketiga rihuhu, tidak lain adalah baunya. Kalau ketiga itu Buya tidak temukan, tidak masalah. Karena ini ngaji kita harus kita paham betul-betul masalah bersuci yang tidak sah dan yang sahnya. Dan satu Ya. kalau air panas kita terdiri dari sel matahari jantan, dan panas kita kan Makruh ya kalau air panas dari matahari ini. Yang kedua itu macam-macam air yang termasuk air musammas. Apa itu musammas? Air yang dipanaskan dari terik matahari. ya, kan ada sekarang dulu solar cell. Iya, kalau panas airnya musammas itu samsun, artinya musammas itu yang dipanaskan dari terik matahari. Samsun artinya matahari. Maka air tersebut kalau bukan dari emas dan perak, dari logam, catatannya begini, dari logam selain emas dan perak, maka hukumnya kita berwudu dari air tersebut makruh, dan disarankan kalau bisa jangan dilakukan untuk bersuci. Jadi kalau dari emas, dari perak, nah ini gak masalah. Ini makan terkecuali dari emas dan perak. Ada logam apa aja itu dijadiin buat wadah. Wadahnya bukan emas dan perak. Kena sinar matahari itu makruh dipakai untuk bersuci. Makruh berarti dibenci. Maka untuk itu disarankan dalam fikih ini kalau makruh jangan dipakai untuk bersuci. Jadi masuknya ke dalam bukan air tohirun mutahhirun. Kenapa? Kalau tangki air beda lagi kan ngucur. Kan airnya ngucur dari bawah. Dari jet pump, dari satelit, nggak masalah. Kan ngucur. Ingat kemarin Bilma Jari, kalau kita bersuci dengan air yang ngucur itu yang luar biasa. Makanya ibu-ibu supaya nggak meragukan berapa hasta ini, berapa hasta, bingung. Satu hasta seperempat. Kalau misalkan yang wadahnya kotak, wah bingung. Ada tandon yang di atas, wah bingung itu harus kudu besar apa enggak. Kalau itu mah air yang ngocor. Kalau air ngocor nggak boleh. Aman. Kayak kita wadah di kamar mandi, wadahnya kecil kurang dari tidak lain 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula, kocorin aja keran, Pak. Nggak usah bingung-bingung, kocorin aja keran. Mandi di situ. Kecuali kalau kerannya mati, hati-hati, jangan sampai kena air mustahmal. Ketika berwudu, kerannya mati, tinggal airnya sedikit, maka jangan sampai mustahmal. Apa itu mustahmal? Udah kita pakai, kena ke situ lagi, kita pakai lagi, itu mustahmal. Amin, Bu. Jadi jangan sampai ragu, kocorin aja itu air di rumah. Tandon boleh, itu kan tempat wadah air, bocor air dari satelit, bocor air dari jet pump. Berarti kalau bocor airnya tidak masalah, aman kita untuk bersuci, aman kita untuk berwudu, aman kita untuk mandi.
Biarpun panas ya. Alhamdulillah. Biarpun panas ya. Biarpun panas, karena ngocor. Kalau wadahnya nggak kemana-mana itu ya, yang kena terik matahari nggak kemana-mana itu makruh. Itu ya, nggak kemana-mana wadah, nggak ngocor kemana-mana. Kan kalau yang tandon yang di atas itu kan ngalir ke rumah, ke kamar satu, ke kamar dua, ke kamar mandi satu, kamar mandi dua. Kalau rumahnya tingkat, ngocor itu bil mahil jari. Patokan bil mahil jari sah dan aman dipakai buat bersuci, baik berwudu ataupun mandi. Alhamdulillah. Faslun mujibatul usri sitatun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Ibu sebelum kita doa yang ada yang